Surah Al-Kahfi ayat yang ke-54. Betul ya? Terakhir berapa? Tab 9. Karena di flyernya 54, jadi ayat terakhir berapa, Sukma? Kalau nggak salah 49 ya. Betul? Dan ini nggak disampaikan juga nih sama adminnya ayat berapa mulainya. Kalau pengambilan temanya dari ayat 54. Tapi untuk dari mulai ayat berapanya? Berapa, Suf? Coba tanya admin dulu. Ayat 49. Baik, kita lanjutkan berarti ayat ke-50 ya. Kita bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-50. Kata Allah yang artinya, dan ingatlah ketika kami berkata, ketika kami berfirman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, usjudu, sujudlah kalian di Adam, kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Kata Allah, Allah mengabarkan setelah Allah perintahkan, mereka kemudian sujud kecuali iblis. Kana minal jin. Iblis adalah dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia fasik, durhaka, membangkang, enggak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya aulia sebagai para wali, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, min duni, selain daripada aku.
wa hum lakum adu, sedangkan mereka adalah musuh bagi kalian. Bi'sa lidh-dhalimina badala, maka sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang serupa dan banyak ayat seperti ini ya para jamaah, di antaranya surat Al-Baqarah, kemudian juga Allah kabarkan tentang perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud di dalam surat Al-A'raf, dan banyak Allah ulang-ulang ya, tentang kisah ini. Yang mana ini menunjukkan para jamaah sekalian, terulangnya kisah atau diulang-ulangnya cerita tentang perintah Allah kepada para malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Adam, ini berarti menunjukkan akan agungnya kisah ini sampai diulang-ulang dalam beberapa surat Al-Quran. Berarti kan ditegaskan terus, diingatkan terus. Walaupun sebetulnya kalau Allah mau cukup sekali, cukup sudah. Tetapi ini kenapa diulang-ulang? Di antaranya menunjukkan akan keagungan dan juga kebesaran faidah yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Lihat para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Di sini seolah ada kejanggalan ya. Karena yang Allah perintahkan untuk sujud siapa? Malaikat. Tapi kenapa kemudian kisah berikutnya mereka sujud kecuali iblis? Jadi seolah-olah iblis dari kalangan siapa? Dari kalangan malaikat seolah-olah. Ya, tapi tidak demikian kenyataannya. Di dalam bahasa Arab ini sudah maklum ya, sudah sangat dimaklumi dan bukan sesuatu yang janggal, bukan sesuatu yang aneh. Contohnya banyak dalam ayat ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ketika Allah mengatakan manusia, apakah ini mencakup juga jin enggak? Perintah Allah dalam Al-Quran mencakup juga jin atau tidak? Mencakup. Karena ibadah itu kan dibebankan kepada siapa? Manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Jadi walaupun kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas seolah-olah kepada manusia, tapi itu juga diarahkan kepada jin. Nah demikian ketika jin dan dulu rajanya ya iblis, itu dulu masih kumpul-kumpulnya, lingkungannya, apalagi lingkupnya itu bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah perintahkan sujud, walaupun kalimatnya kepada para malaikat, maka itu juga berlaku kepada iblis. Baik, ini faedah yang pertama. Yang kedua, lihat, makanya para ulama banyak mengingatkan kita akan dosa hasad. Kenapa? Karena iblis yang tadinya berada di lingkungan baik, hanya karena hasad maka menjadi makhluk yang terkutuk. Tadinya di lingkungan baik, hasad, kemudian karena juga apa? Karena sombong, artinya menolak perintah Allah. Karena ruh itu, para jamaah sekalian, ruh itu akan berkumpul sesuai dengan kecocokan dengan ruh lainnya. Maka lihat ketika muncul dengki, muncul sombong pada diri iblis, maka lingkungan baik tidak lagi didapatkan olehnya, bahkan dia termasuk makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaum yub'atsun, sampai hari di mana dibangkitkannya seluruh makhluk. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwasanya yang dimaksud sujud dalam perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat dan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, ini namanya sujud takrim.
Sujud dalam rangka memuliakan, menghormati, bukan dalam rangka ibadah, ya. Jadi sujudnya dalam rangka memuliakan, bukan dalam rangka ibadah. Karena kalau sujudnya dalam rangka ibadah, maka tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin Allah perintahkan manusia untuk berbuat syirik, sedangkan Allah sendiri yang mengharamkan kesyirikan. Dan itu berlaku dari zaman Adam sampai hari kiamat. Syirik itu adalah dosa yang paling Allah benci. Ana aghna syuraka, kata Allah di dalam hadis qudsi, aku adalah zat yang paling anti, paling enggak membutuhkan sekutu. Makanya man asyraka ma'iyya, barang siapa yang berbuat syirik, menjadikan sekutu-sekutu lain selain Allah, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Ya, karena Allah enggak butuh baik orang yang melakukan kesyirikan atau orang yang mencari sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian di kalimat berikutnya Allah menjelaskan kana minal jin. Iblis itu dari golongan jin. Berarti malaikat dengan iblis berbeda. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan iblis Allah ciptakan dari api sebagaimana jin-jin yang lainnya. Fa fasaqa an amri rabbih. Maka dia fasik, maka dia mendurhakai, membangkang perintah Tuhannya, perintah Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di kalimat berikutnya para hadirin dan hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah, lihat di sini Allah mengingatkan, apakah kalian akan menjadikan iblis itu sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai wali selain Allah, sedangkan iblis adalah musuh bagi kalian. Jadi ini peringatan keras kepada kita agar kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagaimana dalam ayat lain surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwatish syaitan." Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, kalau syaitan kan jelas mereka ya sesuai dengan arahan iblis. Karena iblis memimpinnya. Maka ketika iblis dan bala tentaranya membisikkan kita kepada keburukan, ya kita meminta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita mengikuti bisikan-bisikan iblis untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah kita tidak suka, kita benci dengan iblis, dengan syaitan, ternyata kita masuk dalam kategori pengikut syaitan. Ya, maka ini peringatan. Bi'salil zalimina badala. Maka kata Allah, sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi mana mungkin seorang mukmin menjadikan iblis sebagai pengganti bagi Allah? Sedangkan Allah adalah zat yang al-wali, Allah yang melindungi kita, Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Ya, bukan sebaliknya itu iblis. Dan memang ada di antara manusia yang menjadikan syaitan menjadikan jin sebagai apa? Pelindung. Nah, ini sebagai pengingat ya. Tadi kami diingatkan di grup untuk para dai dimohon, kata salah seorang ustadz, ya, untuk para dai dimohon untuk mengingatkan juga kepada masyarakat. Sekarang sedang ramai cek khodam. Cek khodam. Ada via online juga itu. Coba lihat, dicek. Ya, maksudnya dicek dalam arti itu sedang ramai sekarang anak-anak muda melalui online cek khodam yang ada pada tubuhnya itu khodam model apa. Nah, lihat sekarang aneh-aneh ya. Cek jin lewat online ya. Dukunnya udah main online sekarang. Ya. Nanti hati-hati kalau di Facebook kita tiba-tiba ada status gerak sendiri ya. Itu mungkin jin lagi tulis status mungkin ya. Nah, jadi intinya para jamaah lihat di dalam surat Al-Jin ya, sedikit kita singgung di dalam surah Al-Jin di juz yang ke-29. Ya, surat yang ke-72. Di ayat yang ke-6 kata Allah,
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia, yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Jadi jin juga sama, ada laki-laki, ada perempuan. Mungkin juga ada yang bancinya, sama kayak di manusia ya. Mungkin ada gay-nya, LGBT-nya, ada ya kemungkinan. Maksudnya kehidupan mereka Allah alam ya. Secara umum kan walaupun alamnya berbeda, tapi secara umum ada jenis-jenisnya. Katanya bisa lihat jin itu kekurangan. Yaitu apa? Kekurangan justru. Dan kalau benar, berarti dia sedang kemasukan jin. Karena yang bisa lihat jin siapa? Ya jin lagi. Ya, jadi artinya apa? Dia sedang dikuasai jin. Sehingga kata dia, oh saya melihat begini, tandanya begini. Bahkan di dalam sebagian jadi atraksi, bisa menggambar jin yang sedang dia lihat di hadapannya bagaimana dengan ditutup mata. Itu semua orang-orang gangguan jin semua. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, kita lanjutkan di ayat yang berikutnya. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wa la khalqa anfusihim. Aku tidak menghadirkan mereka, itu siapa? Iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, ayat ini menunjukkan kepada kita, lihat di dalam tafsir disebutkan, Allah tidak menjadikan mereka sebagai serikat-serikat Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Maka bagaimana mungkin ada orang yang menganggap jin itu bisa melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak bisa dilakukan kecuali atas kuasa dari Allah. Ya. Sedangkan Allah saja tadi apa? Tidak menghadirkan jin dalam penciptaan langit dan bumi. Bahkan dalam penciptaan dia sendiri, jin nggak dihadirkan. Ini artinya apa? Nggak tahu apa-apa dia. Maka yang satu-satunya zat yang mampu dan berkuasa menciptakan dan mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai bantahan orang yang menganggap kalau jin itu punya kuasa, ada campur tangan dalam alam semesta dan lain sebagainya, ya. Maka ini bantahannya, Allah tidak menjadikan mereka hadir dalam ciptaan langit dan bumi. Makanya kalau ada orang menganggap tahu sesuatu, ya, dengan dalih, oh ini dari kiai saya begini, dari kiai saya begini, padahal itu datang dari bisikan jin, bisikan syaitan, maka ya baik dipanggil kiai atau ustadz atau apapun panggilannya, ya berarti dia menjadi serikat atau sekutu-sekutu para jin, sekalipun dengan tampilan ustadz. Hati-hati ya, kalau sudah main-mainnya khodam, jin dan sebagainya, itu adalah dukun yang berkedok ustadz. Ya, itu adalah dukun yang berkedok ustadz. Hati-hati ya. Termasuk dalam dunia medis, hati-hati. Kan ramai juga apa? Dipindahkan penyakitnya, pindahkan ke kambing, ya. Pindahkan ke telur, pindahkan ke ayam dan lain sebagainya. Ini nggak bisa. Asy-Syafi huwa Allah. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Yang tahu perkara gaib hanyalah Allah.
Jin aja nggak tahu. Makanya Allah mengabarkan tentang jin, yastariquna sam'a. Mereka mencuri-curi kabar langit. Makanya ada, kalau kita kan menganggapnya meteor ya. Nah itu apa namanya? Allah jadikan bintang-bintang itu diantara untuk apa? Rujuman li syayatin. Baca surat Al-Mulk itu. Ya, diantara fungsi daripada bintang-bintang itu ketika jatuh itu adalah untuk melempar syaitan, melempar jin yang berusaha mencuri kabar-kabar langit. Baca dalam surah Al-Mulk itu ya. Lihat. Di dalam surah Al-Mulk. Masih di juz yang ke-29. Ayat yang ke-5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar syaitan. Gitu ya. Baik. Kemudian Allah menegaskan di ujung ayat 51, "Wa ma kuntu muttakhidal mudhillina abuda." Aku tidak akan menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Jadi Allah nggak mungkin menjadikan jin sebagai penolong atau siapapun dari kalangan manusia yang menyesatkan manusia yang lainnya sebagai penolong, nggak mungkin. Ini sudah harus diingatkan ya para masyarakat, terutama yang awam, yang jauh dari ilmu, yang tidak sedikit di antara mereka susah untuk susah untuk hamil, akhirnya datang minta amalan, minta jimat dan lain sebagainya. Ini walaupun zaman semakin modern, tapi orang-orang seperti itu masih ada. Jadi peringatan akan hal tersebut harus terus disampaikan. Bapak-bapak yang mendapat ilmunya tahu ada keluarga yang begitu, ya wajib juga menyampaikan. Ibu-ibu demikian, anak-anaknya kepada saudara yang lainnya, ya harus saling mengingatkan. Di antara kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah saling menasehati. Dan ini sebagai bentuk iman. Sebagaimana kita tidak mau kita menyimpang, tidak mau kita sesat, tidak mau kita masuk neraka, maka kita pun tidak mau ada orang muslim lainnya celaka di dunia dan di akhirat. Itu tanda adanya iman dalam diri seorang. Bukan masing-masing hidup itu enggak. Nah, yang penting saya selamat. Yang penting keluarga saya selamat. Orang lain bodo amat. Enggak demikian. Ya. Kalau gitu para dai kalau berpikir begitu enggak ada orang jadi ustadz orangnya. Nah, yang penting saya selamat, keluarga saya selamat sudah. Saya belajar, yang penting saya pintar, keluarga saya pintar. Orang lain enggak apa-apa bodoh. Ya. Kita mengamalkan ini, belajar, berdakwah, itu diantaranya adalah merealisasikan keimanan dengan cara apa? Peduli dengan orang lain. Demikian para nabi dan para rasul diutus di tengah-tengah umat. Baik, kemudian di ayat yang ke-52, ya kami bacakan langsung artinya. Dan ingatlah pada hari ketika dia berfirman, "Panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu." Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, yaitu sekutu-sekutu, tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, yaitu neraka. Baik. Ini Allah kabarkan tentang kondisi manusia yang berbuat syirik ketika mereka hidup di dunia. Dan Allah membuktikan kebatilan akan kesyirikan tersebut nanti di akhirat. Dan kemudian Allah menghakimi, bahasa kerennya menjudge, ya, akan bodohnya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kok bisa meminta perlindungan kepada selain Allah? Kok bisa menunjukkan ibadah kepada selain Allah? Kok bisa mengharapkan pujian dari selain Allah? Makanya nanti di akhirat ketika manusia dibangkitkan dan mereka pernah berbuat syirik kemudian tidak bertobat kepada Allah, Allah katakan, coba panggil sekutu-sekutu kamu.
Siapa yang kamu anggap sebagai pelindung kamu, silakan hadapkan di hadapan saya. Ternyata mereka sekutu-sekutunya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya na'udzubillah min dzalik, ya, semoga Allah ampuni kita kalau kita pernah berbuat syirik, dan semoga Allah lindungi kita kalau ada perkara-perkara syirik yang menjadi peluang kita bisa terjatuh pada perbuatan tersebut. Ya, mereka sekali lagi tidak dapat mendatangkan manfaat, walaupun ketika di dunia mereka menganggap itu bisa mendatangkan manfaat. Ya. Dan ini terjadi, ya, orang-orang awam yang meminta-minta kepada yang mereka anggap sebagai wali, dalam keadaan mereka sudah mati, sudah wafat, dalam keadaan mereka tidak ada di hadapannya, mereka minta-minta, mereka sebut-sebut namanya. Ya, nanti, ya, dan saya sering sampaikan, ya, nggak apa-apa, ini karena lagi viral, jadi harus kita ingatkan. Sampai-sampai ada kalimat gini, Pak. Ini disampaikan oleh muridnya mungkin. Nanti kalau malaikat mungkar nangkir itu nanya, man rabbuka, jawab aja gufron, selesai. Man nabiyuka, jawab aja gufron, selesai. Subhanallah. Itu, dan ini enggak sekali dua kali, Pak. Ada seorang, maaf ya, dari kalangan oknum, saya katakan oknum habaib, demikian juga. Suatu ketika pernah, ya, disebutkan dalam kitab ditanya sama malaikat, man rabbuka, Abdul Qadir Jailani. Itu udah syirik kok, ditanya Tuhan, jawabnya makhluk. Bagaimana dia mungkin selamat, Pak? Oh enggak, maksudnya Allah tahu, oh berarti ini pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga Allah selamatkan. Tidak demikian para jemaah. Ya, hati-hati. Ini khurafat, tahayul seperti ini yang terus digencarkan mereka. Kita pun harus gencar untuk mengingatkan masyarakat dari penyimpangan tersebut. Ya, bukan kita ngadu-ngadu berdebat, enggak. Wallahi demi Allah, ini bentuk rasa kepedulian, kasihan masyarakat yang dibodoh-bodohi. Kasihan masyarakat yang menjadikan mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lihat ayatnya kan jelas ya, Pak, ya. Wa yauma yaqul nadu syurakai. Coba panggil. Sekutu-sekutu itu panggil. Alladzina za'amtum, yang kalian yakini bisa menolong itu, tapi ternyata mereka nggak bisa nolong. Wa ja'alna bainahum maubiqa, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Jadi yang menyekutukannya dimasukkan neraka, orang yang disekutukannya ketika dia ridho dimasukkan ke dalam neraka juga. Ya. Kemudian Allah mengatakan yang artinya, dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Ya, jadi ketika nanti pada hari kiamat, setelah mereka dihisab oleh Allah dan terjadi apa yang terjadi pada diri mereka, sehingga nanti bisa terbedakan, ya, antara mana makhluk yang beramal soleh, mana makhluk yang melakukan dosa, mana yang berbuat syirik, mana yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan nampak, ya, siapa yang selamat dan siapa yang akan celaka. Dan di sini para jemaah, kalau kita baca terjemahannya kurang tepat, ya, kita nggak akan paham. Tadi apa? Dikatakan apa tadi? Bahwa mereka lalu mereka menduga. Nah, di sini maksudnya apa? Yakin. Itu jadi catatan, Pak, ya. Lalu mereka menduga. Kalau menduga kan berarti, oh, saya kayaknya mau masuk neraka. Enggak, Pak. Mereka sudah yakin akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir, wa hadza dzan qala al-mufassirun, prasangka ini sebagaimana dikatakan oleh ahli tafsir, innahu bima'na al-yaqin. Bahwasanya prasangka tersebut artinya adalah ya, yakin. Jadi mereka yakin setelah mereka dihisab oleh Allah, mereka sudah yakin pasti mereka akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dakhiluha, dan mereka akhirnya masuk ke dalam neraka. Dan kenapa Allah tanamkan keyakinan mereka akan masuk neraka? Agar mereka semakin ditanamkan dalam diri mereka rasa takut.
Jadi sebelum masuk neraka, Allah tanamkan dulu dalam diri mereka ketakutan. Kemudian ketakutan tersebut terwujud. Akhirnya mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga saya dan setiap yang hadir di sini dan setiap yang menyaksikan, Allah jauhkan, Allah hindarkan kita semuanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang berikutnya para jamaah, ayat yang ke-54 ya, kami bacakan dulu sampai ayat yang ke-56. Kita sudah setengahnya ya. Surah Al-Kahfi sudah setengahnya. Nah, ini nanti mohon yang sudah ikut kajian, jadi bisa lebih direnungkan tuh. Kalau lagi baca Al-Kahfi bisa direnungkan, bisa lebih diresapi karena sudah dikaji tadaburnya dan juga tafsirannya. Baik, kita lanjutkan. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Allah mengatakan yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah sifati manusia secara umum adalah makhluk yang suka membantah. Ya. Baik. Di dalam ayat ini para jamaah sekalian, di antara keagungan Al-Quran dan metode terbaik yang ada di dalam Al-Quran, Allah membuat perumpamaan-perumpamaan agar manusia bisa lebih memahami apa yang Allah firmankan. Makanya para jamaah, ada sebuah peringatan ya dari ahli tafsir, dari ulama. Allah sengaja menjadikan perumpamaan dalam Al-Quran, dan tidaklah yang dapat mengambil pelajaran dari perumpamaan tersebut kecuali orang yang berakal. Maka peringatan bagi kita semuanya, berarti orang yang gak baca Quran, gak merenungi Al-Quran, terutama lihat dalam perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran, berarti orang tersebut orang yang gak berakal sehat. Na'udzubillah, apalagi kalau sampai dikatakan gak berakal. Kalaupun sehat berarti apa? Dia tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Padahal yang membedakan antara manusia dengan hewan apa? Akal. Itulah manusia, kemuliaannya ya ada pada hal tersebut. Allah jadikan dia berakal agar bisa membedakan, agar bisa berpikir, agar bisa memilah, agar bisa memilih. Tapi walaupun demikian, apa kata Allah? Manusia adalah makhluk yang suka membantah. Padahal dalam hal ini adalah bantahan-bantahan yang memang tidak diperkenankan. Ada Pak?
Ada membantah yang diperbolehkan, ada. Sebagaimana Allah katakan idfa' billati hi ahsan. Maaf, bukan ayat ini ya. Kata Allah apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah manusia ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang hikmah, bijaksana. Wal mau'izatul hasanah, dan diberikan nasihat-nasihat yang baik. Nah, itu tahapan dalam berdakwah. Kalau nggak bisa apa? Wajadilhum. Tapi apa? Billatihi ahsan. Debat mereka, bantah mereka dengan cara yang baik. Ya, debat mereka dengan cara yang baik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ada jidal yang diperbolehkan, ada jidal yang tidak diperbolehkan. Tadi jidal yang tidak diperbolehkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, ada hadis yang disampaikan kepada kita, maka tidak lagi boleh dibantah. Karena tidak ada sikap bagi seorang muslim ketika disampaikan dalil Quran dan Sunnah dan jelas hukumnya, jelas penjelasannya, kecuali sikap mereka tidak lain dan tidak bukan kecuali apa? Sami'na wa ta'na. Enggak boleh dibantah. Tapi sekarang kenyataannya bagaimana? Ini enggak boleh. Ya enggak boleh kan menurut kalangan kamu. Menurut kalangan kami boleh. Misalnya begitu ya. Ini enggak ada dalilnya. Oh, ada, diada-adakan. Ini amalan yang tidak pernah contohkan Nabi dan para sahabatnya. Oh, tapi kan kata ulama. Jadi dibantah, Pak. Jadi Quran dan hadis disuruh dibantah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati para jamaah. Belajarlah punya sikap sami'na wa ta'na ketika disampaikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ya, jadi sebagaimana kita belajar baca Quran, sebagaimana belajar menyimak hadis, kita pun harus belajar bagaimana kita sami'na wa ta'na kepada Quran dan hadis. Karena enggak setiap orang diberikan karunia begitu. Mereka diberikan karunia bisa baca Quran, bacaannya bagus, bacaannya indah, bahkan menjadi seorang qori, tapi ketika dinasihati apa yang terkandung dalam Al-Quran, mereka membantahnya. Jadi mereka belajar cara bacanya, tapi mereka enggak belajar cara mentaatinya. Ya. Semoga Allah jadikan kita golongan orang-orang yang senantiasa sami'na wa ta'na terhadap dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas benar, ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena punya sikap sami'na wa ta'na ini hanya ada pada diri orang-orang mukmin yang kuat imannya. Sebagaimana yang ada pada diri siapa? Tentunya selain para nabi dan para rasul siapa? Para sahabat Nabi, Pak. Ini saya kisahkan sebuah kisah, Pak. Ketika terjadi hadithul ifki, hadits yang menjelaskan tentang suatu fitnah besar, yaitu istri Nabi yang dituduh berzina. Pak, coba bayangkan kalau kita berada di posisi Nabi, istri kita dituduh berzina, dan gosipnya, beritanya viral, rame. Kemudian buktinya mengarah kepada kebenaran dalam tanda kutip. Ada laki-laki yang menemaninya. Makanya Nabi saat itu nggak bisa bersikap apa-apa, Pak. Mau nuduh istrinya soleha, mau membela, orang-orang ramai membincangkannya. Termasuk siapanya, Pak? Termasuk bapaknya. Siapa itu? Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar. Ingat aja nama saya, Pak, ya. Cuma nggak ada sidiknya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai-sampai saudara-saudaranya ikut menuduh atas tuduhan zina kepada Aisyah radhiyallahu anhu, diancam Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini orang kaya. Jadi banyak saudara-saudara yang susah itu dibiayai hidupnya sama Abu Bakar. Makanya saudara-saudara yang ikut menuduh Aisyah
sama Abu Bakar, saya tidak akan pernah memberikan infak saya lagi kepada mereka. Kenapa? Berani menuduh siapa? Aisyah. Ketika Allah firmankan bukti bahwasanya Aisyah suci dari hal itu, maka apa? Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku nggak akan pernah lagi memberikan sepeser pun uangku kepada orang-orang yang pernah menuduh anakku ini berzina. Tapi Pak, turun ayat agar Abu Bakar memaafkan, Pak. Subhanallah, Pak. Kalau saya mungkin nggak bisa, Pak, maafin, Pak. Ada orang nuduh istri kita berzina gitu, Pak, diramaikan, seumur hidup kayaknya kita nggak akan maafkan itu, Pak. Tapi lihat para sahabat, kalau ayat sudah turun, kalau sudah perintah Rasul, mau hati yang sudah keruh, Pak, hati yang sudah dumelnya luar biasa, Pak. Tapi kalau sudah Quran yang berbicara, sami'na wa ta'ana, hawa nafsunya dikesampingkan, Pak. Ya. Di sana, di dalam ayat tersebut dijelaskan tentang apa? Ya, maafkan. Dan tetaplah berinfak, berbuat baik kepada mereka. Maka Abu Bakar tetap berinfak kepada mereka, orang-orang membutuhkan yang sebelumnya ikut menuduh anaknya berzina. Bayangkan, Pak, kita ada bisa jadi begitu, bisa nggak, Pak? Nggak mesti, Pak. Kurang ajar nih gitu ya. Seumur hidup nggak. Bahkan kita apa? Penjarakan kalau bisa. Ini apa namanya? Undang-undang pencemaran nama baik. Ya, jangankan tuh kita infakin lagi, Pak, penjarain kalau bisa. Tapi lihat, waqafan. Makanya istilahnya mereka itu, Pak, waqaf. Jadi mereka itu punya sikap ketika disampaikan Quran, hadis, maka sudah nggak ada bantah-bantah lagi kecuali apa? Sami'na wa ta'ana. Ya, Masya Allah, ini teladan yang baik ya. Kita masih sangat jauh dari itu. Makanya sangat pantas mereka diberi gelar apa? Cukup bagi mereka itu gelar apa, Pak? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Cukup gelar bagi mereka itu adalah orang-orang yang diridhoi Allah. Kalau orang sudah diridhoi Allah, apapun yang mereka inginkan udah gampang, Pak. Allah sudah ridho, Pak. Kita aja, Pak, kalau punya kenalan, kita mau bikin SIM, nggak usah antri, Pak ya. Kenapa? Ada orang dalam. Nggak usah tes. Kita mau ke puskesmas, nggak usah antrian dari subuh, ada orang dalam. Gampang urusan, Pak. Sekarang bukan orang dalam lagi, Pak, tapi zat yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, apa yang tidak bisa kita raih? Jangankan duniawi, Pak, surga Allah yang menjanjikan bagi kita, gitu, Pak. Tapi ketika kita apa? Ketika kita menjadi hamba yang sami'na wa ta'ana. Semoga Allah karuniakan itu kepada kita semuanya, ya. Jadi kita bicara sejarah biar kita bisa meneladani mereka. Walaupun bertahap sedikit demi sedikit, ya, setahap demi setahap, bertingkat-tingkat lah ya. Baik, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Jadi ayat ini maksudnya apa? Ini utamanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman, padahal sudah jelas nyata kebenaran kepada mereka. Inilah sifat orang Yahudi dan Nasrani. Makanya mereka digelari apa yang sering kita baca setiap harinya, al-maghdub dan ad-dhalin. Al-maghdubu alaihim, orang yang dimurkai atas mereka. Ad-dhalin, dan orang yang sesat. Kenapa? Karena dimurkai, mereka tahu ilmunya tapi mereka enggak mengikuti. Kenapa sesat? Mereka beramal tapi tanpa dasar ilmu. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita tidak tergolong sebagaimana golongan mereka. Beramal sesuatu tanpa ilmu atau berilmu tapi tidak mengamalkan. Makanya kita katakan ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, jangan ya Allah kami dimurkai ya Allah. Jangan sampai kami punya ilmu tapi enggak mengamalkan. Waladhdallin, dan jangan ya Allah kami sesat ya Allah, kami mengamalkan, semangat beramal tapi ternyata tidak punya landasan ilmunya. Tapi ya Allah tunjukkan kepada kami apa? As-siratal mustaqim. Itu siapa? Jalan orang yang diberi ilmu dan mengamalkan
ilmunya, sebaliknya dari mereka. Nah, mereka di sini wa ma mana'an nas, tidak ada yang mencegah mereka beriman, manusia ini. Jadi nggak ada alasan lagi bagi mereka itu untuk beriman. Kenapa? Hujahnya, dalilnya, penjelasannya, nabinya, contohnya sudah jelas semuanya, nggak bisa lagi dibantah. Tetapi apa yang membuat mereka kufur? Apa yang membuat mereka kemudian tidak juga beriman? Tidak juga bertobat kepada Allah, tidak juga mendapatkan petunjuk. Kenapa? Ya karena memang tidak ada perkara lain yang harus ditimpakan kepada mereka kecuali apa? Hukuman dari Allah atau azab. Ya, mereka ini udah nggak mau beriman, udah nggak ada perkara lain yang paling pantas untuk ditimpakan kepada mereka kecuali apa? Azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kita demikian, ya. Tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, sehingga setelah Allah berikan tenggang waktu, dikasih tenggang waktu lagi, dikasih tenggang waktu lagi, diblokir sudah dari rahmatnya. Kita kalau punya kartu Pak ya, nggak ngisi pulsa Pak, dikasih tenggang waktu Pak ya, sampai tanggal sekian. Nanti aja lah sampai tanggal sekian. Kemudian dia apa? Ini apa Pak? Diblokir. Kalau kita sudah diblokir dari rahmat Allah, maka tidak ada jalan lain. Allah tidak akan berikan pilihan lain kecuali apa? Azab yang Allah akan datangkan kepada mereka. Wal'iyadzubillah. Dan tenggang waktu yang Allah berikan Pak itu termasuk rahmat dari Allah. Kita semuanya merasakan itu Pak. Betapa sering kita bermaksiat, berapa tahun kita berbuat dosa, berpuluh-puluh tahun kita durhaka, banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, tapi Allah masih kasih kita nafas. Betul atau tidak? Allah masih kasih hidup kepada kita. Allah masih kasih kita kelapangan harta, masih kasih kesehatan pada tubuh kita. Mata masih bisa melihat, ya, menangkap cahaya. Telinga masih bisa menangkap suara sehingga mendengar dengan jelas. Itu tenggang waktu Pak. Padahal pelanggaran dan pelanggaran kita lakukan. Makanya tenggang waktu adalah salah satu nikmat dari Allah. Allah kasih tenggang waktu. Ya, silakan. Berbuat dosa, saya kasih kesempatan lagi. Berbuat dosa, saya kasih kesempatan lagi. Ya, ini merupakan rahmat Allah yang sangat luas kepada kita. Jangan sampai kemudian baghtah, tiba-tiba Allah timpakan azab kepada kita karena kita tidak mau beristighfar, tidak mau bertobat, tidak mau berzikir, tidak mau melaksanakan ibadah, ya, sehingga ditimpakan azab kepada mereka. Na'udzubillah. Baik, kemudian yang ke-56, Allah mengatakan, dan kami tidak mengutus Rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, itu kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Ya, itu jelas ayat ini tentang berbicara tentang sifat-sifat yang ada pada orang-orang yang kufur kepada Allah. Mereka ingin menjadikan manusia itu tersesat dari jalan Allah. Karena kenapa? Karena syaitan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Dan siapa syaitan dari kalangan manusia? Ya orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, orang-orang yang bukannya menyeru kepada jalan Allah, malah memalingkan dari jalan Allah. Mereka syaitan dari kalangan manusia, sebagai bala tentara syaitan dari kalangan jin. Bahkan syaitan dari kalangan manusia jauh lebih berbahaya dibandingkan syaitan dari kalangan jin, Pak. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati dari orang yang menyesatkan, lebih daripada hati-hati dari kalangan jin yang menyesatkan. Karena jin itu, para jemaah, pertama kita nggak lihat jin. Yang kedua, cukup kita itu meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup itu, Pak. Tapi syaitan dari kalangan manusia kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mereka nggak pergi, Pak. Tetap aja ada di depan kita. Karena ada orang ngajak kita sesat, Pak. Kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tetap ada depan kita. Karena dia bukan jin. Ya, nggak pergi dari kita. Makanya syaitan dari kalangan manusia jauh lebih
bahaya dibandingkan syaitan dari kalangan jin. Baik. Beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang baru kita bahas tadi para jamaah sekalian. Pertama di antaranya jauhi sifat jidal, suka membantah urusan agama. Ya, jauhi sifat membantah dalam urusan agama. Coba kalau sudah urusan agama Pak, simak aja dulu, dengar aja dulu dari siapapun itu. Kalaupun kita belum bisa mengamalkannya, jangan bantah. Karena kalau sudah bantah, Allah akan tutup kita dari jalan hidayah. Benar Pak? Silakan buktikan. Kalau orang sudah bantah Quran, bantah hadis, siapapun yang menyampaikannya kepada kita, maka kita akan tertutup dari jalan hidayah. Kenapa? Karena kita punya sifat menolak dulu sebelum menerimanya. Tapi kalau orang sudah menerima, sekalipun dia belum bisa mengamalkannya, berarti kan sudah menerima dulu Pak, nggak bantah. Maka akan terbuka lebar pintu hidayah untuk dia. Ya, maka akan terbuka lebar pintu hidayah untuknya. Jadi salah satu jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membuka hati dan tidak punya sifat membantah dalil, membantah hujjah, membantah atau menolak kebenaran. Baik, kemudian yang berikutnya iman dan istighfar adalah jalan keselamatan dari azab. Iman dan istighfar adalah keselamatan dari jalan dari azab. Sebagaimana yang Allah firmankan juga di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Jadi Pak, sekalipun kita banyak dosa, tapi jangan lupa untuk istighfar. Kenapa? Kalau kita sudah banyak istighfar, Allah nggak akan menimpakan azab kepada kita. Kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 33, saya baca potongan akhirnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, dan Allah tidaklah akan mengazab mereka sedangkan mereka masih beristighfar. Itu Pak. Jadi iman dan istighfar salah satu tameng agar kita terhindar dari azab. Allah tidak akan mengazab kaum yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, hikmah diutusnya para rasul adalah menyampaikan kabar gembira dan memperingatkan manusia dengan azab. Jadi begitu Pak. Memang begitu jalannya. Mengajak manusia ke surga, memperingatkan manusia dari neraka. Mengajak manusia kebaikan, memperingatkan mereka dari keburukan. Jadi tidaklah ada satu jalan, ada satu perkara yang menghantarkan manusia kepada surga kecuali Nabi pasti sudah jelaskan. Nih loh jalan ke surga. Udah pasti Pak. Nggak mungkin ada yang tersembunyi jalan yang menghantarkan hamba itu ke dalam surga. Nggak ada. Tidak ada satu perkara, tidak ada satu jalan yang menghantarkan seorang hamba ke dalam surga illa wa qad buyyinalah, kecuali pasti Nabi sudah jelaskan itu. Jadi nggak bisa orang itu mengatakan, ya Allah, saya nggak tahu jalannya ya Allah.
Ya Allah saya awam ya Allah. Nah, bukan awam, kamunya aja nggak menuntut ilmu gitu. Kamunya aja nggak mencari kebenaran, kamunya aja nggak minta hidayah sama Allah. Sedangkan di tengah-tengah kamu diutus Rasul. Di tengah-tengah kamu ada Al-Quran. Ada yang menyampaikannya, ada yang menjelaskannya. Jadi kita nggak bisa lagi membantah nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada satu perkara, tidak ada satu jalan yang menghantarkan manusia kepada neraka kecuali Nabi juga sudah jelaskan, hati-hati. Sudah Nabi peringatkan, hati-hati, jalan ini jalan yang akan menghantarkanmu ke dalam neraka. Itu sudah jelaskan semuanya. Jadi Islam itu semuanya sudah apa? Jelas dan gamblang. Jalan menuju surga kemana, jalan menuju neraka kemana, sudah jelas semuanya. Baik, kemudian faedah yang lainnya, hati-hati Pak, sebaik-baik orang yang kufur kepada Allah, tetap mereka tidak ridho dengan agama kita. Dan sekarang ada sebuah fenomena yang begitu sangat kami sayangkan, yang datang dari oknum yang ada pada organisasi tertentu. Tapi itu saya yakin bukan semuanya. Masih ada orang-orang yang lurus insya Allah yang tidak sepakat akan hal itu. Ada orang di luar Islam, bahasa lembutnya non Islam, bahasa Qur'annya kafir, dikasih apa? Rame beritanya. Dikasih gelar Gus. Gus kan anak kiai, Pak. Padahal dia orang kafir, Pak. Dikasih gelar Gus. Dan dengar beritanya enggak? Ini Bapak Ibu pada enggak kemana beritanya? Kok saya lebih banyak tahu beritanya daripada. Ya saya sebut nama aja Pak ya. Karena ini bukan pencemaran nama baik. Saya sebut clue-nya aja. Dia seorang lawyer terkenal di Indonesia. Karena dia suka bantu-bantu pesantren, dikasih peci, kemudian diberi gelar Gus Pet HP. Inisialnya HP. Jadi saya menyayangkan, kok bisa orang kafir dikasih gelar Gus gitu Pak. Kan aneh, kan dia di luar Islam. Ya ibaratnya dipanggil ustadz gitu Pak. Paham Pak ya? Dipanggil kiai gitu Pak. Kan ini fenomena yang sangat menyedihkan, menyayatkan hati Pak. Subhanallah, kok ada gitu ya. Tapi ya begitulah. Kita ini Pak semakin mengimani apa kata Nabi, nanti akan ada orang-orang yang berbajukan Islam, tapi sifat mereka jauh dari Islam. Jadi kita semakin yakin ya, kita bukan menganggap saya lebih beriman daripada dia, saya lebih baik daripada dia, enggak. Kita hanya mengingkari kemungkarannya tanpa kita merasa kalau kita lebih baik, lebih bertakwa, enggak sama sekali Pak. Jadi ingat Pak, ketika ada seorang ustadz, seorang dai memperingatkan keburukan, bukan berarti dia merasa dirinya lebih baik, enggak. Mengajak kepada kebaikan berarti dia lebih hebat dalam kebaikan, enggak sama sekali. Kebaikan diajak, bukan berarti dia juga udah paling ahli dalam kebaikan. Keburukan diingkari, keburukan ditolak, bukan berarti dia adalah orang yang paling hebat dalam meninggalkan kemungkaran, enggak. Kenapa? Karena memang kewajiban dia harus menyampaikan. Itu alasan utamanya. Adapun pribadi dia mengamalkan, dia meninggalkan keburukan, itu urusan dia gitu Pak. Tapi kewajiban dia untuk menyampaikan kepada umat mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, itu adalah sebuah kewajiban yang tersendiri ya, dari amalan yang memang harus dia kerjakan juga. Jadi hati-hati di sini Pak. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu ingin memalingkan apa? Ingin memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Jadi ingat Pak, ini firman Allah Pak. Jadi jangan sampai kita punya pikir, oh ini kalau teman saya sih dia walaupun beda agama sama saya tapi dia baik, dia toleransi. Walau sebaik apapun Pak, Allah paling tahu hati manusia. Dan Allah sudah firmankan, pasti hatinya gak ridho dengan agama kita. Jelas nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu jelas? Jadi sebaik apapun sikap dia kepada kita, kita apresiasi kebaikannya. Sebagaimana orang muslim juga dituntut baik untuk kepada siapapun makhluknya. Bahkan kepada hewan Pak.
kepada hewan, pezina yang memberikan minum kepada seekor anjing yang ditendang-tendang, yang kita lemparin, diusir-usir Pak, tapi ketika kehausan dikasih minum, menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga, padahal pezina. Itu seorang muslim. Jadi seorang muslim itu baik, tapi harus ingat juga, kita harus punya prinsip. Kalau ada orang kufur, orang luar Islam, yakini, karena Allah yang mengabarkan, tetap dia nggak ridho dengan agama kita. Ya, setoleransi apapun, hatinya tidak akan ridho kepada agama kita. Dan inginnya kita ikut agama dia. Jelas Bapak Ibu? Nah, ini nggak boleh dibantah lagi dalil nih. Oh enggak Ustaz, tapi enggak. Kalau sudah bantah, udah saya angkat tangan ya, karena sudah ayat Quran yang saya sampaikan, bukan pendapat saya, tapi langsung Allah yang firmankan itu. Sebagaimana Allah tegaskan juga di dalam Al-Quran, di dalam Al-Baqarah, walan tardo angkal Yahud walan Nasara. Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepadamu, nggak akan pernah ridho. Hatta tatabi amilatahum, sampai kamu ikut agama mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini barangkali para jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan dari tadabbur surah Al-Kahfi. Semoga bermanfaat ya. Dan terutama tadi yang paling inti kami ingin sampaikan, saya lupa bahasanya ya, lingkungan lah, circle ya. Kita akan dijauhkan dari circle yang baik ketika dalam hati kita ada hasad, ada sombong. Sebagaimana iblis dijauhkan dari circle yang baik bersama para malaikat Allah yang suci, yang gak pernah berbuat dosa, yang senantiasa taat, karena dalam diri iblis ada hasad dan sombong. Jadi hati-hati Pak, dosa hasad dan sombong ini dosa yang pertama kali dilakukan di hadapan Allah. Maka kalau ada dalam diri kita hal tersebut, minta agar Allah menghilangkannya dari diri kita, menghilangkan rasa dengki dan menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita. Yang mana memang kedua dosa tersebut termasuk dosa besar yang menyebabkan manusia itu akan celaka di dunia dan binasa di akhirat nanti. Ya, semoga Allah bersihkan kita, hati kita dari dengki dan sombong. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan para jamaah, barangkali ada yang ingin ditanyakan, baik berkenaan dengan ayat yang dikaji ataupun di luar tema, kami persilakan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di luar tema ya. Ustaz, bolehkah akikah dengan kambing betina? Potong kambing dan cukur gundul di hari ketujuh. Rambut bayi ditimbang dan disedekahkan seharga perak. Berapa perak segramnya? Oh, ini saya ditanyanya banyak benar ini ya. Dibagikan matang dari kambing hanya ke tetangga bolehkah? Atau sebagian harus ke fakir miskin? Baik, pertama boleh akikah dengan kambing betina, boleh. Karena itu hadisnya jelas, baik dengan betina atau dengan jantan. Tapi saya sarankan agar kita menyembelih hewan kurban sesuai dengan kemampuan kita sejujurnya. Yang mampu mewah ya mewah, jangan ngirit. Yang memang nggak punya dan dia harus ngirit, ya silahkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Potong kambing dan cukur gundul di hari ketujuh, betul, di hari ketujuhnya.
Rambut bayi ditimbang dan disedekahkan seharga perak. Betul. Jadi ditimbang nanti berapa gram dengan harga perak. Nah, harga perak berapa Ustaz? Ya tinggal googling aja, jangan tanya ke saya nggak jualan perak. Ya, googling berapa harga perak hari itu, kemudian gramannya dengan seharga, bukan kita beli perak dulu kemudian peraknya dikasih, tapi berapa gram perak, misalnya 2 gram misalnya, maka diuangkan, disedekahkan ke fakir miskin. Dibagikan matang daging kambing hanya ke tetangga, bolehkah? Boleh, bebas siapa aja. Ya nggak mesti fakir miskin, ke siapa aja kalau akikah. Wallahu a'lam bishawab. Afan, apakah orang yang jarang sholat, hampir tidak pernah, tapi masih mengaku dirinya muslim, mereka akan terancam dosa kufur? Ya, terancam. Kita tidak bisa menghakimi dia kafir, nggak boleh, nggak boleh. Ya, itu hanya ulama hakim. Tapi kalau kita mengatakan dia terancam bisa terjatuh kepada kekufuran, boleh. Hati-hati, kamu ini terancam kufur loh gara-gara nggak sholat. Boleh. Bahkan jangankan kepada orang yang jarang sholat, kepada orang yang meninggalkan sholat sekali saja kita katakan hati-hati, kamu bisa kufur nih gara-gara meninggalkan sholat sengaja. Boleh. Karena kita tidak mengkafirkan dia, kita hanya mengatakan kamu terancam kufur, sebagaimana kamu terancam dosa. Apakah ayat-ayat di Al-Quran tentang orang-orang kafir itu termasuk untuk mereka? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, intinya ketika dikatakan sesungguhnya orang-orang kafir, ya apapun itu perbuatan yang menjadikan dia keluar dari Islam, apapun jenisnya, entah nggak sholat, entah nggak syahadat, entah mengolok-olok agama Islam dan lain-lain, intinya masuk dalam kategori orang yang memang kufur. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir umum, siapa aja. Makanya Allah nggak sebutkan jenisnya, orang yang ninggalin sholat, orang yang nggak mau zakat, orang atau misalnya. Tapi umum, pokoknya yang kufur. Siapapun dia, apapun sebabnya yang menyebabkan dia kepada kekufuran, maka masuk dalam ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan barangkali ada yang ingin bertanya langsung. Kami masih sediakan waktunya, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada maka kami cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita atas bacaan Quran yang dibacakan dan jamaah yang mendengar menyimaknya. Semoga juga mendapatkan karunia dan juga rahmat dari Allah sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. Dan semoga dengan tadabbur pada hari ini Allah menjadikan hati-hati kita yang tadinya terkunci menjadi terbuka, yang tadinya kotor menjadi bersih, yang tadinya keruh menjadi bening, sehingga menjadikan hidayah-hidayah yang belum tersampaikan kepada kita Allah curahkan kepada kita semuanya. Dan semoga duduknya kita bersimpuh di sini membaca kalamullah, mengkaji kalamullah menjadi sebab semakin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan pahala dan diberikannya syafaat kita kelak pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang janji Allah demikian. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, baca, kaji, menyimak, kan nanti akan mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma amin wal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.